Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, podcast mahasiswa milenial. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu topik dari manajemen strategi, yaitu implementasi strategi. Oke, baik, hari ini kita sedang kedatangan tiga narasumber dari program studi manajemen pendidikan Islam. Begitu saja pada ketiga narasumber untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalan nama saya Wahana Masri dari program studi manajemen pendidikan Islam semester 6. Perkenalan, nama saya Fitri Ramadhani, program studi manajemen pendidikan Islam semester 6. Baik, telah dengan narasumber yang akan kita temani berbincang-bincang pada hari ini terkait dengan topik implementasi strategi. Oke, sebelum lanjut, intinya kita akan memberikan sedikit pengetahuan tentang apa itu implementasi strategi. Jadi, implementasi strategi itu adalah tindakan dari proses suatu manajemen, di mana dalam tindakan tersebut membuat suatu tindakan atau organisasi yang dimana bisa menimbulkan atau efek yang bisa membuat para organisasi mencapai tujuan yang baik. Baik, kita ke narasumber pertama. Kita ke Saudari Musa Ramadhani terlebih dahulu. Saudari Musa Ramadhani, coba Anda jelaskan bagaimana hubungan antara faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia (SDM) dan faktor eksternal seperti perubahan lingkungan dalam konteks kegagalan implementasi strategi dalam lembaga pendidikan. Baik, terima kasih kepada saudara Sinda. Ini memiliki hubungan yang sangat penting di mana ketika lembaga pendidikan menghadapi kekurangan sumber daya manusia dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalankan strategi pendidikan yang sangat terancam. Kurangnya kualifikasi atau jumlah staf yang memadai dapat menghambat efisiensi atau efektivitas penerapan strategi, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai. Yang kedua itu, lingkungan seperti perkembangan teknologi atau kebijakan pemerintah juga dapat memaksa lembaga pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan strategi yang mereka tetapkan. Jika lembaga pendidikan tidak responsif terhadap perubahan lingkungan, implementasi strategi bisa berdampak atau tidak sesuai dengan kebersamaan. Ini saja saya kirakan kepada saudara kita. Oke, baik, dari dua narasumber buat saya mungkin ada sedikit tambahan yang disampaikan. Baik, hubungan antara faktor internal dan eksternal dalam kegagalan implementasi strategi dalam sebuah lembaga pendidikan. Dalam konteks kegagalan implementasi strategi dalam lembaga pendidikan, hubungan antara dua faktor itu seperti kurangnya sumber daya manusia dan faktor seperti perubahan lingkungan dapat memiliki dampak yang sangat signifikan, di mana faktor internal kurangnya sumber daya manusia itu menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi kegagalan implementasi strategi dalam mengimplementasikan sebuah strategi dalam sebuah lembaga pendidikan. Dan adapun faktor eksternal adalah perubahan lingkungan. Di sisi lain ini perubahan lingkungan juga dapat berperan penting dalam kegagalan implementasi strategi. Perubahan lingkungan bisnis, teknologi, regulasi, dan tren industri dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan akan kualifikasi yang relevan. Hubungan antara kedua faktor itu yaitu adalah kurangnya sumber daya manusia dan lembaga pendidikan dapat membuat lembaga tersebut kurang siap dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Misalnya, jika ada sebuah lembaga pendidikan tidak memiliki jumlah atau kualitas sumber daya manusia yang memadai, akan sulit bagi lembaga tersebut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang membutuhkan kompetensi atau keterampilan baru. Hubungan antara dua faktor tersebut yaitu faktor internal seperti kurangnya sumber daya manusia dan faktor eksternal
eksternal seperti perubahan lingkungan dalam konteks kegagalan implementasi strategi dalam lembaga pendidikan dapat salah mempengaruhi dan memperkuat dampaknya. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk memperhatikan dan mengelola berbagai faktor secara logistik supaya meningkatkan keberhasilan implementasi strategi pendidikan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke saudara Madam. Baik, gimana dengan saudari teman? Kegagalan implementasi strategi stabilitas merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal. Kurangnya sumber daya manusia internal membuat lembaga kurang fleksibel dalam menerapkan perubahan lingkungan. Sementara kekurangan lingkungan eksternal dapat meningkatkan kekurangan sumber daya manusia tersebut lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kedua faktor ini secara bersamaan saat merencanakan dan melaksanakan strategi dalam lembaga. Oke, baik. Selanjutnya kita ke saudari Wahida Sri. Kita akan berbincang-bincang sama saudari Wahida Sri dengan pertanyaan bagaimana langkah yang tepat untuk mengimplementasikan strategi baru dalam suatu lembaga atau organisasi. Baik, langsung saja langkah-langkah implementasi strategi baru dalam suatu lembaga atau sebuah organisasi. Implementasi strategi baru dalam suatu lembaga atau organisasi memerlukan langkah-langkah yang tepat. Di mana langkah pertama itu kita harus memahami sebuah perencanaan strategi, karena strategi sangat penting dalam sebuah perencanaan, dalam rencana permainan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam waktu tertentu. Yang kedua, kita harus menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Di mana fase ini perusahaan harus memiliki beberapa tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk mengikuti sebuah kebijakan perusahaan dan menganggarkan biaya operasional dan menyiapkan struktur organisasi yang tepat. Dan kita harus membuat komunikasi strategi yang jelas. Semakin jelas gambar dan semakin mudah bagi orang lain dalam mengimplementasi strategi bagi tim dan organisasi. Yang terakhir itu kita harus melakukan langkah evaluasi dan penilaian, di mana evaluasi strategi sangat penting dalam kehidupan organisasi. Penilaian yang tepat dapat meningkatkan manajemen terhadap masalah atau potensi masalah sebelum menjadi masalah yang kritis. Itu saja dari saya kembalikan ke saudara Iskandar. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudari Wahida Sri. Mungkin dari kedua sumber yang ditambahkan, saudari bersama mungkin. Baik, jadi tambahan mengenai implementasi strategi baru. Yang pertama itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang kedua itu mengkomunikasikan strategi baru kepada seluruh tim dan memberikan pelatihan. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan yang akan direncanakan. Selain itu, organisasi perlu mengidentifikasi sumber daya untuk mengimplementasikan strategi baru yang akan direncanakan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada saudara. Baik, langsung ke kita ada yang disampaikan pertanyaan. Saya akan menambahkan sedikit dari jawaban saudari Wahida Sri, yaitu mengimplementasikan strategi baru dalam suatu lembaga atau organisasi. Yang pertama itu menanyakan pemahaman yang mendalam, yang kedua membuat komunikasi yang efektif, yang ketiga menetapkan tujuan yang jelas, dan yang terakhir itu mengimplementasi sumber daya yang tepat. Baik, terima kasih kepada saudari teman. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk narasumber kita. Apa yang Anda lakukan jika strategi dan apa implementasinya tidak memberikan hasil yang diharapkan? Bagaimana Anda menghasilkan apa itu strategi nasional? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jika strategi tidak memberikan hasil yang diharapkan, saya akan melakukan
evaluasi dengan guru untuk mengidentifikasi penyebabnya. Selanjutnya, saya akan mencari solusi alternatif yang dapat dijelaskan karena Windows stabilitas lembaga. Mungkin dengan melakukan pengembangan bertahap atau orientasi strategi yang sudah ada untuk lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Mungkin itu saja saya kira. Baik, terima kasih para konsultan juga. Mungkin konsultan pertama langsung juga yang ingin disampaikan dengan tadi. Baik, jika strategi yang terhadap implementasikan tidak berhasil, sesuai yang diharapkan, kita harus membuat langkah-langkah. Langkah itu terdapat kita harus mengevaluasi strategi yang ada, di mana ini penting untuk melakukan sebuah evaluasi menyeluruh terhadap strategi yang telah diimplementasikan. Yang kedua itu kita harus berkomunikasi dengan pihak yang terkait. Setelah evaluasi strategi, penting untuk berkomunikasi dengan pihak yang terkait, termasuk para pemimpin perusahaan, organisasi, dan karyawan yang terlibat dalam implementasi strategi. Dan kita harus mengikuti kinerja strategi yang diperoleh. Di mana setelah melakukan perubahan, penting untuk terus memantau dan mengikuti kinerja strategi yang diperbarui dan mengikuti langkah-langkah yang saya sebutkan. Mungkin kepada dapat menjadi strategi yang tidak memberikan hasil yang diharapkan tanpa membantu stabilitasnya. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak kita. Regenerasi pertama bersama ini menaikkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber pertama. Baik, sedikit tambahan dari saya untuk menyesuaikan strategi dan membangun stabilitas lembaga yang dilakukan yang pertama itu perubahan yang bertahap dan berencana. Yang kedua, memiliki area yang penting untuk memperbaiki dan implementasi perubahan secara bertahap. Yang ketiga itu berkomunikasi dengan tim dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perubahan tidak mengganggu lembaga operasional atau aparat yang akan terlibat dan dapat diterima oleh semua pihak. Sekian saya ucapkan kepada saudara saya. Baik, terima kasih kepada tiga narasumber hari ini. Terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan, sudah menjawab beberapa pertanyaan, sudah mengembangkan apa yang tidak sesuai dengan pertanyaan jawaban dari beberapa narasumber. Oke, untuk itu sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, kami dari kelompok 6 menyampaikan bahwa implementasi strategi itu sangat penting dilakukan karena dalam organisasi implementasi strategi itu dibutuhkan ketika seseorang atau pimpinan dalam suatu organisasi itu mengharapkan yang namanya sebuah keberhasilan, dan dengan implementasi strategi inilah salah satu kunci untuk menuju apa yang diinginkan dalam suatu organisasi. Untuk itu saya Iskandar, Saya Wahidani Nasri, Saya Putara Madani. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.